Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini ayat yang menjadi dasar dari perenungan kita terambil dari Matius 13 ayat 1-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam perikop yang baru saja kita baca, diceritakan bahwa Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Di sana ia mengajarkan firman Tuhan melalui perumpamaan. Namun kemudian murid-muridnya menanyakan mengapa ia mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan. Lalu Yesus menjawab murid-muridnya, di dalam ayat 11 dikatakan, "Kepadamu diberi karunia untuk mengerti atau mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Saudara, dari kalimat yang Yesus katakan ini, maka ada dua kebenaran yang bisa kita lihat. Yaitu yang pertama, kita membutuhkan karunia dari Allah untuk mengerti kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, jika hari ini kita bisa memahami firman Tuhan dengan lebih jelas, hal itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ini bukan karena kita lebih cerdas atau pandai, atau bahkan lebih mengerti daripada orang lain, tapi hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan membuat hati kita menjadi lebih lembut sehingga mudah untuk menerima kebenaran. Anugerah Tuhan juga membuat kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus bersyukur bahwa Tuhan menganugerahi kita kemampuan untuk mengerti kebenaran. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah kita harus bersahabat dengan orang-orang yang belum mendapat anugerah. Saudara, karena memahami kebenaran firman Tuhan membutuhkan anugerah Allah,
maka kita pun harus bersabar dengan orang yang belum percaya. Yesus pun mengajar murid-muridnya agar bersabar dengan orang-orang yang belum percaya dan berusaha untuk memahami keadaan mereka. Gunakanlah bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami oleh mereka, dan jangan mencela atau menghina keadaan mereka yang masih belum bisa memahami firman Tuhan, atau bahkan mereka menolak firman Tuhan. Dan terutama berdoalah agar Tuhan memberikan anugerah kepada mereka untuk dapat menerima dan memahami firman Tuhan. Saudara, sesungguhnya perbedaan antara orang yang sudah percaya dan orang yang belum percaya hanyalah anugerah Tuhan kepada kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana sikap saudara setiap kali saudara mengajarkan firman Tuhan atau berbagi firman Tuhan kepada orang yang belum percaya atau menolak firman Tuhan? Apakah saudara merasa marah dan benci kepada mereka karena ketidakmauan mereka untuk mengerti firman Tuhan? Jika iya, marilah saudara ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kesabaran untuk membimbing mereka, dan supaya Tuhan memberikan mereka anugerah untuk dapat mengerti dan menerima firman Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk dapat dengan sabar membimbing orang-orang yang belum percaya dan masih menolak firman Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan mereka karunia untuk bisa mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa untuk mengerti firman-Mu, kami membutuhkan anugerah Tuhan Yesus. Karena itu Kau berikan kepada kami anugerah Tuhan supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang kami layani atau orang-orang saudara-saudara kami yang mungkin kami bimbing Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami memiliki kesabaran untuk membimbing mereka. Dan kami juga berdoa supaya mereka juga diberikan anugerah untuk bisa mengerti dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara dikasih Tuhan, tempat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.